Oke, baiklah. Selamat sore, sahabat pendopo kata. Kali ini pendopo kata di akhir tahun ini kita coba-coba ngobrol santai. Dan tepatnya pada sore hari ini saya kedatangan tamu nih dari orang jauh, dari seberang sana, seberang daerah kami. Perjalanan juga cukup jauh kan ya? Berapa jam sampai ke studio pendopo kata nih? Ke studio pendopo kata itu ada 15-an menit lah. 15 menit berarti jauh banget. Jauh banget. Lumayan. Dan mungkin kalau orang-orang di daerah Kronjo, Mekar-Baru, Kresek itu udah nggak asing lagi sama wajah dia. Nggak bakalan asing. Karena dia salah satu pemuda yang mantan artis yang udah nggak laku. Dulu pernah main film artis Kresek. Siapa lagi kalau bukan Hamidin, atau mempunyai nama asli Iji long Delengakan tiradel. Oh sore ayam sira pasti kele. Kita gak wedi apa maning ayam sira. Ada sih bet. Suhendi. Oke, kita berbincang-bincang dengan Suhendi. Oke. Tidak banyak, karena saya mengambil waktunya dari waktu-waktu yang viral. Kalau di sosial media itu waktu yang viral itu 19 detik, maka ngobras dengan saya ini cuma 19 menit. Iya. 19 menit membahas sekilas tentang 2020 yang super Apa nih? Super apa ya? super 2020 nih pokoknya super temaram lah. Iya. Ya, Ada senengnya, ada kecewanya. Ada apa lagi? Nah, intinya gitulah, campur aduk di 2020. Di 2020 ini. Oke. Ya, langsung saja nih pertanyaan dari kami nih, dari Iya. pendopo kata. Perkenalkan dulu, nama saya Iqbal Purnawan, tahu yang belum lupa. Jadi alhamdulillah sebagai seseorang yang menyandang nama Iqbal ya, wajah saya cukup rupawan. Iya, cukup ganteng lah Pak Iqbal. Sedang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jomblo. Aduh, salah pendopo kata. Owner pendopo kata nih jomblo mulu nih. Gitu. Jadi gini Pak Suendi, Ya, bicara mengenai 19 detik nih ya. 19 detik. 19 menit ini maksudnya. Oh, 19 Saya menit. ingat 19 detik aja. Aduh, ada apa kah di 19 detik itu? Apa itu 19 detik? Tapi Papa Gading lancar ya? Lancar, Sehat ya, sehat. Masih ada hubungan kerabat kan? Tadi WhatsApp sih Bapak Gading ke aneh WhatsApp sehat-sehat aja sih. Ya gitulah. Di tahun 2020 kita dikejutkan dengan kedatangan makhluk yang tak berwujud, namanya pandemi corona. Oh no! Kebetulan Pak Suhendi ini salah satu profesinya yaitu seorang pendidik di salah satu sekolah swasta di SMK Jayabwana ya? Iya. SMK Jayabwana. Di SMK Jayabwana. Sekolah yang sekarang ini sedang menjadi favorit bagi anak-anak. Iya, siswa. khususnya di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang. Nah, Pak Suhendi, di awal pandemi itu kegiatan Pak Suhendi sebagai pendidik setelah tidak laku menjadi artis ya. Tidak laku. Karena udah diputus kontraknya nih. Bayarannya kalah ya sama jadi guru ya. Kalah kalau mau berbicara bayaran. Jadi setelah gak laku jadi artis nih Pak Suhendi ini jadi guru. Ya, sebut saja dia Pak Suhendi. Iya. Ya, tapi siswa-siswa baiknya manggilnya Pak Hamidin. Di awal tahun itu selama pandemi itu kegiatan belajar mengajar di Indonesia gimana sih? Iya, kalau kegiatan belajar mengajar di Indonesia, iya tadi itu belajarnya dengan daring, online, dengan macam-macam aplikasi. Ya, Bung Iqbal ada kayak kemarin itu Classroom dan sebagainya. Kita main. Di situ ada kesulitan, ada positif sama negatifnya juga pasti ada. Tapi mengingat di wilayah Pak Suhendi nih, di wilayah Kabupaten Tangerang itu kan adaptasi budaya baru ya, kita belajar menggunakan media online atau gawai ya. Iya, sebelumnya kita selalu tatap muka dan ketemu gurunya, jadi kalau tatap muka kan enak pembelajaran. Kendalanya itu di wilayah kita itu apa sih? Iya, kendalanya satu sinyal. Itu yang paling penting sinyal di daerah kita karena masih pelosok lah. Setiap daerah berbeda-beda. Pelosok sih enggak. Mewah. Mepet sawah. Gitu. Kendalanya sinyal. Terus selain sinyal, kendalanya sinyal. Yang kedua mungkin anak-anaknya pada gaptek ya. Nggak paham dengan
digitalisasi. Itu kurang paham, anak-anak masih kurang paham. Tapi kita sebagai pendidik di wilayah saya memaksimalkan mungkin tenaga saya ataupun pemikiran saya atau pemikiran dewan guru yang lain untuk totalitas dalam mendidik generasi bangsa. Benar. Jadi Generasi memang bangsa. banyak kendala ketika kita Banyak menghadapi sekali. transisi pembelajaran online. Iya, dari tatap muka ke online. Di sisi lain memang pembelajaran online tuh anak-anak tidak tatap muka langsung dengan kita. Nah, itu. Di sisi lain juga memang ada pendewasaan bagi anak-anak untuk mempelajari seberapa penting sih gawai mereka, karena banyak yang salah mengartikan dan salah menggunakan handphone ya. Iya, si handphone Ketika ini banyak pembelajaran sekali. online mungkin itu ada dampak positifnya ya, Iya. jadi untuk belajar ya. Iya, mungkin Tidak- tadi 19 detik. 19 detik Zoom. Nge-zoom itu. Zoom. Anda ini aduh suka mancing-mancing kan? Aduh. Jadi kita 19 menit ini di Ngobras ini akan membahas sekilas tentang 2020 ini. Iya. Awalnya kita pandemi ya. Di Setelah tahun pandemi, 2020 semua awalnya. orang merasa bingung, kecemasan, Iya. mencekam di awal-awal ya, masker hilang ya kan. Hmm. Ini juga kita jaga jarak ya. Jaga jangan jarak salah dong. persepsikan. Iya, udah 3 meter nih. Masker pada ditimbun. Ya, sembako pada nggak ada. Pemerintahan kita juga awal-awal cukup kerepotan Cukup menghadapi kerepotan, masalah ya. pandemi ini yang awal-awalnya mungkin kita merasa kuat tidak akan dapat, ternyata dapat juga. Iya, Ya, dapat dapat juga Alhamdulillah. masalah penyakit ini. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih meningkat penyakit Masih meningkat. kasus COVID di negara kita. Aduh. Setelah pendidikan kita seperti itu ya, karena mungkin mereka terus berkecimpung dengan handphone, dengan gawai mereka, nah Iya. timbul nih hal-hal yang sesuatu yang Yang viral. apa nih? Yang viral. Sesuatu yang memang kadang ada yang membuat have fun, Nah, ada juga yang membuat iya. kita resah gitu kan. Mungkin sebagian dari hiburan buat mereka Hiburan, juga. Nah, Iya. mulai masuk ke pertengahan, pemerintah sudah siap nih Iya. mengenai bukan siap ya, pemerintah sudah menyiapkan rencana-rencana untuk menghadapi pandemi ini. Iya, Mulailah di desa-desa tepatnya itu mulai ricu dan riweuh bahasa kita. Iya, ruwet. Ruwet Iya. dengan adanya BLT. BLT. Ya kan? Mungkin di kampung Betul. Pak Suendi juga mengalami ya. Mengalami Pendistribusian sama BLT sama ya. pendistribusian BLT itu sama aja. ada. Pendistribusian BLT ini memang di awal-awal simpang siur, di awal-awal ada yang kaya katanya dapat, yang Iya. enggak miskin dapat, yang enggak, yang ada yang dapat, ada yang enggak. Iya. Simpang siur ya. Pas Randy dapat enggak BLT? Dapat nggak ya? Tapi Enggak dapat nih. sih. Kan masih Dapat. muda. Iya. BLT. Kerja juga. Kira juga ya. Dapat di Orang tua ya? orang tua yang Nenek, dapat. Nenek. Iya, nenek. Nenek dapat ya, bukan saya nih. Karena nenek Pak Suendi jompo ya. Jompo. Nih ya namanya nenek-nenek. Itu jujur saja masalah BLT ini sempat membuat ricu di daerah-daerah kami. Iya. Mungkin Bapak Ibu juga atau adik-adik merasakan orang tuanya panik belum dapat BLT ya kan. Ada yang mendemo lurah, bahkan lebih parahnya di Sepatan itu lurah sampai bunuh diri. Sampai Kalau saya salah tolong dikoreksi, mohon Iya. maaf. Kalau nggak salah di Sepatan, betul ya. Sepatan, iya. Bunuh diri mungkin karena saking puyengnya menghadapi pendistribusian BLT. Tuh, saking ruwetnya. Saking ruwetnya, bahkan saking ruwetnya, Ruwet. sampai. Saking ruwetnya, Menteri Sosial sampai nggak bisa ngebagiin dana BLT. Iya, sehingga dikantongin. Iya kan? Sehingga dimasukin perutnya sendiri, saking ruwetnya itu. Saking ruwetnya. Iya. Nggak ada Buat sendiri. nggak ada niat buat sendiri awalnya mah. Nggak ada Cuma ada niat. kesempatan. Triliunan men, wajar mah. Lumayan. Satu orang 10.000 10.000 dikali kali warga Indonesia. warga Indonesia. Berapa? Rugi juga negara. Ya kan? Iya betul. Itu seton juga sampai kok bisa ya manusia bisa lebih kejam dari setan gitu. Iya. Oh, kalau saya salah ngomong mohon maaf dikoreksi. Iya, Karena dikoreksi saya juga silakan makhluk pesawat menobak kata. Allah yang masih penuh dengan salah. Nah, BLT meresahkan, tapi alhamdulillah di daerah-daerah kita akhirnya BLT juga sudah mulai merata. Sudah mulai merata. Ekonomi daerah juga sudah mulai terangkat. Cuman gini, Mas Wendy, Iya, ada gimana yang nih? sangat seru juga nih di tahun 2020. Di tahun 2020 Kan? ya. Ada di mana tahun 2020 ini kasus-kasus yang tidak jelas gitu kan. Kasus-kasus yang pengadaan orang gila gitu kan. Iya.
udah mah kita masih dilanda COVID, pandemi, ada orang gila mau coba-coba ngebunuh manusia, ngebunuh itu. kiai ya kan? Iya betul. Sempat Dengar masuk ke pesantren. Tanggapan Ya. Mas Wendy gimana tuh? Iya di tahun 2020 ada juga ya yang seperti tadi kata Bang Iqbal atau Pak Iqbal juga ya. Iya. Ada orang gila masuk ke pesantren lah. Mengancam kenyamanan mengancam seorang kiai ya. Iya, seorang kiai Itu membawa tanggapan apa? Bang Wendy itu beneran gila apa enggak? Kalau menurut saya sih kalau dipikir secara logika sih nggak bakalan. Oh, Masa berarti orang gila pura-pura masuk gila ke dong? pesantren pura-pura? Oh, gitu. Kalau dipikir secara logika nggak mungkin orang gila bawa-bawa golok masuk ke pesantren dan bukan satu pesantren doang. Banyak ya. Banyak sekali. Tapi kita percayakan Iya. dengan kuat dengan aparat yang Dan aparat ada, yang ya berwajib. kan? Iya, Aparat yang benar. berwajib sudah Ah. menyatakan bahwa orang-orang tersebut mengalami gangguan Gangguan kejiwaan. kejiwaan. Mungkin karena tadi nggak dapat BLT makanya jadi gila. Ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Itu Bisa bisa jadi. jadi. Tidak menutup Bisa kemungkinan karena segala sesuatu itu bisa didoktrinisasi dengan uang. Oh, iya, betul. Ya kan? Uang tuh bisa mencuci segalanya. Betul. Keimanan pun bisa digadai kan? Bisa digadaikan oleh uang sekarang. Betul kan? Betul. Nah itu ada lagi ternyata yang paling seru nih. Ini kita nggak bahas Apa yang nih? seru. Apaan nih? Waduh, yang seru-seru Di apa nih? akhir-akhir ini 2020 ini memang seru. Seru ya. Seru Di banget penghujung ya, tahun di penghujung 2020. tahun 2020. Mulai November kesini lah. Iya. Mulai nih, mungkin karena belajar tadi terlalu jenuh dengan handphone, Dengan ya handphone. kan, belajar Di rumah terus. banyak yang salah ya. menggunakan handphone akhirnya. Iya. Akhirnya apa? Mereka beradaptasi dengan hiburan. Dengan Hiburannya hiburan. apa? TikTok teman-teman. TikTok. Ini apa tik-tik nih? Pemain TikTok. Bukan. Bukan pemain Cowok juga TikTok. banyak loh. Bukan berarti pemain TikTok itu alay, cuma bikin Iya. hiburan. Buat hiburan semata Hiburan doang aja. ya. Iya Tapi benar. seru juga sih kalau yang artis TikToknya kayak gimana tuh? Siapa namanya? Iya, yang bening-bening lah gitu. Soalnya pas Bang Swendi ini Pak Swendi ini punya aplikasi TikTok tapi nggak main TikTok. Enggak. Penikmat aja. Penikmat hiburan. Kalau di dunia sastra tuh ada penikmat senja, penikmat Nah. sastra, penikmat puisi. Kalau Kalau dia penikmat TikTok. Penikmat TikTok, wow. Artis Iya. TikTok yang sering abang lihat siapa sih? Artis TikTok yang sering saya lihat siapa tuh namanya ya? Bowo mungkin. Bowo TikTok. Bowo udah pemain lama. Udah pemain Pensiun, lama. Bowo. Iya, kalau yang terbaru siapa ya? Mungkin semuanya senang sih dilihat ya, senang semuanya. Cika ya? Cika. Yang iya. kemarin lagi viral. Lagi viral-viralnya sampai diajak ke Raffi Ahmad juga tuh. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Itu dia suka banget tuh sama Cika, setiap kali nontonnya Cika aja. Jadi Mbak Cika kalau nonton Pendopokatan nih, ini fans berat Mbak nih. Fans berat. Nggak tahu masuknya Mbak apa Ade ya Cika ya? Cika, nggak tahu juga kita umurnya berapa nih? Kayaknya Ade. Iya, Ade. seumuran lah. Seumuran. Dia kan masih 18-19 tahun, saya kan 18 tahun. Oh. Masih Tapi seumuran. so muda banget Anda. Jangan bicara usia kalau di sini. Iya, karena Bapak yang lebih tua nih. Jadi terus kita lanjut. Nah setelah TikTok nih kan sudah ada terus muncul lagi kasus-kasus viral. Mulailah ini yang paling viral menurut saya. Benar-benar ya viral kan? ya. Apa nih? Sebuah fenomena yang mencengangkan dunia infotainment ya kan, mencengangkan Iya. dunia entertain. Itu muncul video yang durasi 19 detik kawan-kawan. Aduh, Iya. ada apa nih dengan 19 Sampai detik? sekarang saya masih bingung 19 Masih bingung nih detik itu 19 video detik apa. ada apaan nih? Makanya saya undang Pak Wendy, ya kan, selain dia ahli di dunia pendidikan, kayaknya dia di dunia teknologi gitu kan mengenai detik-detik gitu kayaknya lebih. Ya langsung aja lah, Pak Wendy lebih tahu ya. Video 19 detik itu video apa sih? Ih, kalau diomong lebih tahu kurang tahu saya juga, Pak. Kurang tahu ya. 19 detik ini ada apa? Di dalam 19 detik ini Pokoknya videonya yang inisial Natasha lah. itu mah bukan inisial, Pak. Oh, disebut nama ya? itu mah disebut. Aduh. Lupa saya. Kalau sudah disebut nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Video Lanjut. Gisel viral ya.
di akhir tahun 2020. Tahun 2020. Di mana tahun 2020 ini penuh dengan dramatis dan juga penuh dengan ketragisan lah ya. Tapi ada have fun-nya juga sih. Ada hype-nya seperti tadi TikTok, buat hiburan kita. Ya kan? Nah, video 19 detik ini viral. Dan baru kemarin-kemarin ini Gisel mengakui bahwa memang yang ada di dalam videonya itu memang dirinya. Iya, dengan beliau. MYD ya. MYD. MYD ya? Iya, Mas-mas yang di bawah. Mas-mas yang di bawah gitu. Iya. Mas yang di bawah. Mas-mas yang diundang oleh Gisel langsung. Tahu dia. Emang mantan artis tuh lebih meresap kan, ke pengetahuan entertain gitu. Iya. Nah itu kan sempat meresahkan juga ya. Meskipun memang pengakuan Gisel itu untuk konsumsi pribadi, tapi kan ujung-ujungnya kesebar, kita tidak tahu kesebarnya karena apa. Ya yang diuntungkan tuh kaum-kaum seperti Bang Suendi ini, kaum jomblo yang butuh asumsi-asumsi biologis kan. Yang butuh hiburan. Itu bukan hiburan Bang, dosa. Ingat dosa. Abang Aduh, kan muslim dosa, kan, ya, dosa harus muslim. bernafaskan Islam dong. Betul. Kata ada guru kita namanya Pak Arif Fahmi Nugraha. Jadi lelaki itu harus Bernafaskan Islam. Bernafaskan Islam. Jadi saya juga bernafaskan Islam tuh setiap nafas itu kita subhanallah. Alhamdulillah itu bernafaskan Islam mungkin. Ya, jadi memang video itu memang menarik sih. Meskipun 19 detik seolah-olah itu seperti film action yang penuh dengan adegan-adegan panas gitu kan. Adegan panas. Menegangkan ya kan. Iya. Tapi untungnya saya nggak sempat ngelihat sih. Cuma ngelirik-lirik doang di orang yang di sebelah saya. Iya, sama aja, Pak. Ngelirik Ya, beda, ngeliat begitu. Oh, gitu. Ngelirik begitu. Ya. Sebelum itu mungkin memang ada di dua atau 3 tahun yang lalu itu ada kasus-kasus asusila yang lain ya. Iya. Emang udah Tapi banyak. itu juga Di dunia Gisel entertain. itu bikinnya di 3 tahun ke belakang, bukan sekarang. Iya nih. saya Viralnya juga cuma khawatir sekarang. Nih. Ini hordengnya kayak hordeng yang di video kayaknya. Ordengnya mirip ya. Tapi Berarti bentar. Bapak nonton dong. Enggak, itu kan saya ngelirik. Oh, ngelirik. Tahu jadinya. Jadi gitu. Oke. Lanjut ke video itu, akhirnya Gisel juga mengakui dan itu menjadi pembelajaran. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Iya, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai Pasti akan tercium juga. tercium Anda juga paham baunya. juga dari Iya bahasa. dong. Nggak sia-sia masuk ke kata. Iya dong. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Setelah video itu ada kasus dan tragedi yang panas juga. Mungkin ini setelah video sih, cuman Setelah video itu ada adegan, ada kasus Polri dengan FPI ya Bung. Ini juga Iya. sangat menggemparkan masyarakat Indonesia karena ada 2 versi ya kan. Ada dua dua versi di mana dalam kasus ini, dalam kejadian ini ada 6 laskar FPI yang terbunuh. Dan juga menurut pengakuan Polri ya Bung ya. Iya. Menurut pengakuan Polri, karena ini masuknya ke politisi dikit lah ya. Jadi ngomongnya bung-bung aja. Karena ada beda persepsi, beda pengakuan, konferensi persnya juga berbeda. Berbeda pasti. Polri mengaku bahwasannya awalnya memang ada perlawanan dari pihak FPI, ya kan? Kepada Polri. Ada Polri. Iya. Akhirnya mengambil tindakan tegas. Sedangkan kalau FPI sekretarisnya itu mengatakan, Saudara Munarman mengatakan bahwasannya tidak ada pembekalan senjata yang dibekali oleh FPI kepada laskar-laskar khusus ini. Ya kan, dan itu murni adalah sebuah tindak kriminal oleh Polri sendiri, oleh Polda Jakarta sendiri ya. Nah, mengenai kasus itu Bung, kita bicara FPI ini agak sedikit tinggi sih mungkin ya. Para hadirin bawa santai aja lah ya. Iya, bawahnya. Mengenai FPI ini, baru-baru ini di tahun ini, di tahun penghujung 2020, tahun penghujung tepatnya tahun, ya. Ini iya. obrolan terakhir kita. Iya, benar. Di penghujung tahun ini FPI ini resmi dibubarkan oleh Resmi Menko dibubarkan. Polhukam dan beberapa menteri yang lain, ada 6 menteri. Nah, tanggapan Suendi sendiri, Bang Suendi sendiri mengenai ormas ini, kan ormas ya. Kebetulan Ormas. Bang Suendi juga aktif ya di organisasi ya, di KNPI. Iya, nggak terlalu aktif sih. Karang Taruna, pokoknya tokoh daerah banget lah. Nah, coba mengenai hal ini, tanggapan Bang Suendi, apakah layak, apakah memang harus FPI itu dibubarkan atau tidak? Ini perspektif orang awam aja. Iya, perspektif saya sih. Mohon maaf, Anda Ropik, channel perspektif orang awam di Spotify kita bawa-bawa. Bentar. Ya emang susah emang orang Karena ganteng kita orang begitu. awam, kita orang awam.
Ya, menurut perspektif orang awam, kita kan awam nih. Awam sekali nih terhadap PPI dan sebagainya nih. Iya. Waduh. Gimana sih menurut Anda sendiri? Duh. Apakah FPI itu memang layak dibubarkan atau misalkan tidak gitu? Ini pandangan Anda aja. Kalau menurut saya tidak. Kenapa Tidak layak untuk dibubarkan. Kenapa demikian? Karena ya gimana? Itu kan sesama kaum muslim ataupun warga Indonesia seharusnya kita bebas mendirikan organisasi masyarakat ya. Kalau pendapat saya tidak perlu dibubarkan. Gitu. Tidak perlu ya. Intinya tidak perlu dibubarkan. Tapi Gitu. kalau misalkan ormas-ormas ini mengancam kedamaian negara, mengancam ketentraman bangsa, itu gimana, Bu? Iya, kalau seperti itu alasannya untuk menghancurkan negara, memperkeruh ataupun memperkeruh suasana di dalam Negara. NKRI ya, di dalam negara. Itu kalau yang seperti itu harus dibubarkan. Ya, kalau yang seperti itu harus dibubarkan. Tetapi apakah FPI itu benar-benar mau memperkeruh suasana ataupun bagaimana, ya kan? Ketika FPI itu kegiatannya positif ya tidak perlu dibubarkan. Nah, tapi ya kita baca fenomena yang terjadi Iya, ya. yang terjadi. Banyak fenomena-fenomena yang membuat masyarakat ini sedikit cemas dan khawatir dengan adanya keberadaan FPI, meskipun tidak semua ya. Karena FPI juga kerap kali menimbulkan demonstran yang besar-besaran di masa pandemi belum lama ini, perkumpulan-perkumpulan. Iya. Dan juga yang terakhir ada bersih tegang lah antara FPI dengan Polri di kejadian tol itu kan. Oh iya. Cikampek itu Iya, kan. benar. Nah, itu kan ada indikasi bahwasannya organisasi tersebut mengancam, ya kan? Meskipun kita sampai detik ini kebenarannya pun belum terbukti. Belum terbukti. Karena di pengadilan Sampai belum sini. belum ada. belum ada keputusan. ketok palu. Iya, ketok palu. keputusan. Iya, belum ada. Namun tanggapan kita nih sebagai orang awam, keputusan pemerintah itu tepat apa tidak membubarkan FPI? Kalau saya tetap tidak tepat. Tidak tepat. Kalau saya Seharusnya tetap gimana? tidak Seharusnya tepat. menunggu hasil Ya, seharusnya persidangan emang dulu apa gimana? menunggu hasil persidangan terlebih dahulu biar kita tahu kebenarannya bagaimana baru kita putuskan. Kalau menurut saya kurang tepat langsung dibubarkan seperti itu. Oh, jadi kurang tepat aja. Ya, kurang tepat. Meskipun mungkin negara atau menteri-menteri punya dalihnya sendiri. Iya, kalau ini menurut saya saja. Punya niat baik lah ya. Iya, Punya niat baik entah. untuk bangsa kita. Kalau saya pribadi selagi itu masih selagi pemerintah kita punya niat baik untuk masyarakat banyak, is no problem. Ya, itu sih yang paling penting mah. Itu kalau menurut saya seperti itu tidak harus dibubarkan. Kalau emang negara punya niat lain ataupun punya rencana yang benar-benar buat membangun negara, ya nggak apa-apa dibubarkan. Tapi kalau menurut saya tidak mesti. Ataupun tidak mesti langsung dibubarkan. Meskipun kita berbeda persepsi, persepsi nih ya. Meskipun Beda kita berarti beda kita persepsi, beda. Iya. Tapi tetap kita masih bisa duduk bareng. Masih bisa duduk bareng. Ngobrol Iya. santai bareng pendopo kata. Betul. Bareng Kamidin, artis lokal yang sudah tidak laku. Iya. Kalau mau pakai jasa dia silahkan. Tarifnya berapa sekarang? Tarifnya sekarang bisa dilihat di bawah ini, Pak. Bisa dilihat. Ya, nominalnya 5.00. Lah 5 nolnya 3 kali atau 4 kali lah. Oh, Berapa tuh? Ya paling mahal segitu lah. Iya. Bisa hubungi nomor saya 0819082798. Tertera nih. Terserah nih, Bang. Kalau butuh jasa dia. Oke. Kayaknya udah 19 menit nih ya. Udah. Untuk 19 penutup menit. nih, karena tadi yang awalnya santai-santai, ngebahas pandemi, ngebahas TikTok, ngebahas 19 detik. Ya kan, ujungnya kok tegang, kita nggak mau. Nah, betul. untuk terakhir, kita punya tebak-tebakan dengan Pak Suhendi atau Bang Suhendi. Apa nih? Kalau nggak bisa jawab, dia harus jawab pertanyaan saya yang paling mengerikan. Oke, karena ini pendopo kata yang berkaitannya dengan kata-kata tanpa dusta ya kan. Ya, coba saya mau menguji Bang Suhendi ini mengenai peribahasa. Agak kurang enak nih, kurang enak perasaan nih saya nih. Waduh, ada apa Peribahasa nih? ya. Kan mahasiswa kita tahu dia mahasiswa nih, masih mahasiswa. Iya. Oke, coba saya mau nanya nih Bang Suhendi, lanjutkan peribahasa berikut. Iya. Besar pasak? Pas. Pas, tidak tahu. Sana, jawabannya bagus sekali ternyata. Kalau begitu dia harus jawab pertanyaan saya. Iya, apa nih pertanyaan?
Bang Suendi selama mengajar Ya, ya kan di SMK ya, di SMK. otomatis di SMK itu banyak siswa-siswi yang hampir seumuran dengan abang. Seumuran. Hampir betul. lah, ya hampir seumuran. Hampir beda satu Ini tahun, siswa-siswi 2 loh, tahun. kita bicara siswa-siswi. Siswi dong. Nah, kadang timbul nggak sih karena memang seumurannya, timbul nggak sih rasa ingin memiliki, ingin mencintai dan dicintai gitu. Sebagai guru muda, ini bicara sebagai guru muda. Ini proses Bang Suendi ini menempatkan diri sebagai guru muda yang mengajar siswi yang hampir seumuran. Kalau sama cowok sih nggak masalah kan, mungkin best friend dan best kalau friend. Ini sama perempuan coba gimana menyikapinya? Aduh. Pernah nggak sih ingin memiliki siswi atau mencintai dan ingin dicintai gitu? Pernah nggak? Ya, kalau secara normal ya pernah. Pernah ya? Saya pernah. Masih ada apa udah jadi alumni? Ya. Gak boleh disebutin kali itu, Pak. Inisialnya apa nih? Inisialnya ya, jangan dong. Sebutlah inisialnya. Gak boleh. Inisialnya ya wanita. Itu mas semua juga mas orang suka sama cowok. Iya, orangnya wanita. Tapi pernah ya? Kalau dalam Oke, kalau pernah, pernah. cara menyikapinya gimana? Cara Apakah menyikapinya. benar ingin memiliki, mendekatinya atau menahan hasrat itu gitu? Iya, kalau awal ya ingin memiliki ataupun ya punya perasaan ya. Tetapi kita melihat itu siswa kita dan harus Jadi, kita harus profesional ya. Jadi nggak jadi. Nunggu alumni. Nunggu alumni. Alumni mana dulu nih? Ya, sekolah. Ya pasti tempat Bapak mengajar lah. Oh iya. Ya kan? Kalau di SMK Jayabana ya kan? Iya. Oke, Tadi sekolahan yang lain. Enggak sih, enggak ada. nakal juga nih guru muda ini. Oke, yang terakhir satu peribahasa lagi kalau bisa bebas. Oke, satu pertanyaan lagi. Bagai pungguk, peribahasa aja. Bagai pungguk. Lanjutkan. Pas lagi aja deh, biar ditanya sama Pak Iqbal. Tahu juga men. Sok-sok nggak tahu doang sebenarnya pengen Bagai ditanya sama pungguk Pak Iqbal. merindukan rembulan. Iya, bagai punuk merindukan rembulan. Sebenarnya tahu, Bukan- cuman pengen ditanya doang sama Bukan Pak bagai Iqbal. pungguk merindukan dia ya. Dianya rindu nggak sama kita? Oke, pertanyaan kedua dari saya. Untuk menyikapi ini sebenarnya gampang lah pertanyaannya, masih seputar anak muda lah. Menyikapi cinta. Cinta. Emang rumit dengan cinta. Kadang cinta itu membuat kita lupa diri. Kadang cinta juga membuat kita mencintai terlalu berlebihan. Ya kan? Di masa-masa saat ini seorang pemuda itu biasanya ya kan masih serat dengan uang, paham kan? Tuh, paham. Apalagi dengan profesi-profesi yang masih standar ya, profesi-profesi Iya. seperti kita. Ini standar. Nah, Bapak sendiri untuk memperjuangkan cinta Bapak itu seperti apa sih caranya? Soalnya sampai sekarang masih jomblo, saya bingung. Si jomblo. Dia ada kelainan. Coba memperjuangkan cinta Bapak itu seperti apa? Itu memperjuangkan cinta ya. Cinta di zaman sekarang itu sangat rumit sekali. Ya, tidak bisa dengan modal ketampanan saja. Iya. Banyak hal ya. Dari ketampanan Mapanan. kemapanan Nah. ya, kemapanan kita ya tidak bisa dari salah satu itu saja. Harus kita mempunyai semuanya. Ya, Jadi- mungkin dalam hal ini saya masih gagal dalam percintaan. Salah satunya karena kemapanan itu belum Iya, diperoleh belum ya. Masih kemapanan merintis itu. ya. Masih merintis. Merintis. Kalau ketampanan sih, Udah lumayan wih, Pak. udah lumayan. Dari lumayan. 100% tuh 30% lah. Di bawah rata-rata dong. Jadi saya mau ngambil kutipan dari Andika Kangen Ben ya kan. Wanita jangan pernah menolak laki-laki yang belum mapan. Tuh. Karena kalau kita sudah mapan, seleranya juga bukan Bukan lo. Wah, Oh, sih. enggak. Kutipan dari Andika. Oke, closing statement dari Bang Suendi untuk menyambut 2021 apa? Iya. Terima Katakan ke kasih sahabat Pendopo Kata. sobat Pendopo Kata, saya ingin mengucapkan kepada tahun 2020. Terima kasih untuk tahun 2020 dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 sudah mengajarkan ya dari kesedihan, kesenangan, kebahagiaan dan semuanya lah
campur aduk di tahun 2020. Ya, semoga untuk pandemi ini cepat berlalu. Kita khususnya sebagai tenaga pendidik yang menginginkan COVID-19 ini segera berlalu. Amin. Amin ya robbal alamin. 2021-nya? Untuk 2021 ya, mungkin masih sama untuk 2021. Semoga di tahun 2021 COVID-19 segera hilang, segera berlalu, dan jodoh pun segera datang. Oke, begitu saja kutipan terakhir mungkin dari sahabat Mendopo Kata adalah pengalaman yang terbaik adalah guru yang terbaik. Karena Pak Wendy ini guru dan saya juga seorang guru, jadi itulah kutipan yang terbaik adalah experience is the best teacher. Pengalaman yang terbaik adalah guru yang paling baik. Terima kasih. Selamat menyambut tahun 2021. Kami dari Pendopo Kata mengucapkan Happy New Year. Apa sih bahasa Inggrisnya ya? Selamat menyambut tahun 2021. Siap.